Analisis dimulai dengan pembangkitan data populasi untuk K1 dan K2 menggunakan fungsi runif dengan set sheet 15 untuk menjamin reproduksibilitas hasil. Setelah data populasi diperoleh, saya menghitung statistik deskriptif populasi menggunakan fungsi dasar Mean, var, dan SD. Langkah ini memberikan hasil parameter mu dan standar deviasi yang sesungguhnya. Selanjutnya, pada poin 1B, saya mengambil sampel acak 50 data K1 dan 65 data K2 dari populasi menggunakan fungsi sampel. Setelah pengambilan sampel, statistik deskriptif sampel dihitung kembali menggunakan fungsi yang sama untuk dibandingkan dengan statistik populasi guna mengevaluasi tingkat variasi sampling. Hasil akhir 1A dan 1B. Terjadi variasi sampling yang wajar. Secara deskriptif, ragam kelompok 1 jauh lebih tinggi dibandingkan ragam kelompok 2 pada level populasi maupun sampel. Pada poin 1C, saya melakukan uji T1 sampel untuk menguji hipotesis dua arah apakah rata-rata sampel K1 berbeda secara signifikan dari nilai acuan mu sama dengan 70. Fungsi yang digunakan adalah t-test dalam kurung sampel underscore K1, mu sama dengan 70 alternatif to site. Fungsi ini menghasilkan statistik T, derajat kebebasan, dan p-value yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Hasil akhir dengan p-value yang lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, rata-rata nilai populasi kelompok 1 tidak berbeda secara signifikan dari 70. Langkah ini penting untuk menguji asumsi homogenitas varians antara dua sampel. Uji ini dilakukan menggunakan f-test dengan fungsi var test sampel K1, sampel K2. Hasilnya akan menunjukkan apakah ragam kedua kelompok sama atau H0 ataukah berbeda H1. Penolakan H0 berarti asumsi homogenitas dilanggar. Hasil akhir 1D dengan p-value yang lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara ragam nilai kedua kelompok. Sebelum menganalisis perbedaan rata-rata, data dua sampel digabungkan menjadi format long menggunakan fungsi C, rep,
vektor, dan data frame agar dapat diproses oleh R. Selanjutnya, boxplot dibuat menggunakan fungsi boxplot nilai kelompok. Visualisasi ini penting untuk membandingkan pusat data atau median dan sebaran atau varians antar kelompok. Boxplot memberikan indikasi awal yang kuat mengenai tingkat kesamaan atau perbedaan antar kelompok. Hasil akhirnya, boxplot menunjukkan median kedua kelompok hampir sejajar, namun tinggi kotak atau varians kelompok satu lebih besar, memvalidasi temuan perbedaan ragam. Langkah terakhir adalah melakukan analisis ragam satu arah atau one-way ANOVA untuk menguji hipotesis nol, yaitu apakah perbedaan rata-rata yang terlihat pada sampel signifikan. Fungsi AOV, nilai kelompok, digunakan untuk membangun model dan summary digunakan untuk menghasilkan tabel ANOVA. Nilai F dan P value dari tabel tersebut akan menentukan apakah perbedaan rata-rata hasil ujian kedua kelompok dapat diterima secara statistik atau tidak. Hasil akhirnya, dengan P value yang lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, kita gagal menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata nilai ujian kedua kelompok. Demikian yang dapat saya tampilkan dan jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.